bukan cuma orangnya, ternyata pesantrennya juga bermasalah. Ini pesantren si Miftah ini dibangun oleh salah satu menteri atas suruhan dari Presiden Jokowi. Nah biasanya kalau presiden udah nyuruh menteri, itu program pemerintah tuh jarang banget yang sifat-sifatnya pribadi. Berarti asumsi sementara ini pakai dana pemerintah, APBN. Ya pakai duit rakyat lah intinya. Nah perlu diusut nih, perlu transparansi. Ini standarnya apa? Kenapa dia yang dapat? Apakah mentang-mentang jadi tim ses kemarin? Atau apa nih? Apa dasarnya? Jangan sampai publik salah paham. Inilah sebenarnya pejabat-pejabat kayak gini lah, itu yang punya mental-mental miskin, mental-mental minta dikasihani, mental-mental instan tuh kayak gini nih. Tiba-tiba jadi kaya, menindas akhirnya, mental-mental lemah. Ini dong dikritisi, jangan beraninya bilang mental-mental lemah itu ke pedagang kecil, kasihan mereka. Mereka berjualan loh, bukan minta-minta. Kalau pejabat ini minta-minta jelas. Ini yang harusnya dikritisi. Kalau perlu dibuat podcast nih. Podcast lagi dong, berani nggak? Harus adil kita, ya kan? Informasinya, pembangunan pesantren Ora Aji ini ya dibiayai oleh pemerintah. Bisa menampung berapa katanya ya? Nggak banyak kok katanya. Cuman berapa? Sekitar 80-an lah. 80 santri. Tapi rumahnya Miftah mewahnya luar biasa katanya di samping pesantren itu. Dengan garasi yang luas, dengan koleksi mobil-mobil mewah. Oh, luar biasa ini ya. Jualan apa itu? Coba kita lihat. Memang seperti ini ya. Seperti inilah apa adanya ya. Dan kalau nggak salah Presiden Jokowi ya saat masih menjabat ya tentunya pernah kesini juga dan meresmikan salah satu bangunan ya. Bangunan yang diresmikan oleh Pak Jokowi itu tadi yang joglo mewah ya. Kemudian di seberang sana ya setelah dekat lapangan parkir ada sebuah bangunan juga. Kalau dari logonya itu logo Kementerian PUPR, artinya bisa dikatakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menghibahkan sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk pesantren Ora Aji. Nah ini saya mau ajak Anda ke area asrama yang baru dibangun ya, dibangun oleh Kementerian PUPR. Nah ini ya, itu adalah asrama santriwati atau asrama santri perempuan. Nah di seberang sana ya itu sedang dibangun. Kalau nggak salah ini didanai hibah dari Kementerian PUPR. Nah memang seperti yang kita ketahui ya, Gus Miftah ini memang cukup dekat dengan pemerintah sejak era Presiden Pak Jokowi ya. Jadi memang Gus Miftah ini adalah salah satu orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi. Kemudian saat Pilpres ya, saat Pak Prabowo juga maju sebagai presiden, Gus Miftah ini juga orang yang gencar melakukan kampanye ya, kampanye mendukung pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah ini ya, rumah Gus Miftah sangat mewah, sangat megah, dari sini sudah kelihatan ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur dan bisa mengobati rasa penasaran ya sahabat-sahabat semuanya, seperti apa sih suasana rumah dan pondok pesantren Ora Aji yang didirikan oleh Gus Miftah yang sangat-sangat kontroversial ini. Siapa sangka di balik megahnya pesantren Gus Miftah ada dana negara yang mengalir deras. Menteri PUPR mengakui bahwa pembangunan asrama Ora Aji adalah arahan khusus Presiden Joko Widodo yang dana negara dipakai untuk membangun fasilitas pesantren ini dengan klaim gratis untuk para santri. Fasilitas mewah ini hanya mampu menampung 84 santri. Sementara itu, rumah pribadi Gus Miftah berdiri megah di samping pesantren, lengkap dengan pendopo besar, garasi berisi koleksi kendaraan, dan desain arsitektur modern non-klasik. Apakah ini bentuk perhatian pemerintah kepada ulama atau balas budi politik? Karena dari uang negara, apakah pesantren ini pesantren negeri? Sampai disebut apakah ini pesantren negeri karena dibiayai negara. Tapi buat pondok asramanya hanya menampung 84, tapi rumah dia sendiri mewahnya kelewatan ini. Dan itu juga barangkali yang dibiayai oleh Pak Jokowi. Maka apakah ini bentuk perhatian pemerintah terhadap pesantren-pesantren atau politik balas budi? Ya, yang kedua kayaknya. Kalau perhatian kepada pesantren-pesantren, ya Allah, di pesisir-pesisir, jangankan di pedesaan, di pesisir kota saja,
Masih banyak yang masjidnya masih tidak bisa dibangun sebagaimana mestinya. Ya kita berapa kali juga bahkan mengadakan donasi untuk perbaikan masjid gitu. Karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Jadi ini bukan karena perhatian pemerintah kepada pondok-pondok pesantren, tapi perhatian pemerintah kepada Gus Miftah yang sudah membantu di pemerintahannya Jokowi. Kan begitu tuh, nyambung ke Prabowo kemarin. Alhamdulillah kemudian rakyat yang waras, yang akal sehatnya waras, berjuang itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak pantas sebagai utusan khusus presiden, apalagi bidang kerukunan beragama. Alhamdulillah mundur ya. Nah, berikutnya Raffi Ahmad tuh harusnya mundur juga. Balik lagi ke sini nih. Ini menarik ketika kita lihat ada pernyataan tentang ya pesantren Ora Aji ini. Wonten Kiai Nami Yurjo gawe jeneng pondok pesantren Ora Aji tenan tenan niku. Ten Jogja wonten jeneng keduwen Protos yang dengan ngaji tentang saling dari pondok jenenge pondok pesantren Ora Aji. Di Ora Aji tenan tenan sampeyan jajal ditenor bae. Berarti dalam tentang saling berjalan Protos pas ngaji dan seluruhnya umat. Ya, ini pernyataan dari Kiai Sepuh juga ya. Ora Aji, ora itu tidak, aji itu bernilai. Jadi ora aji tidak bernilai. Ya, ya menunjukkan namanya kalau begitu ya. Portal pencucian uang mirip Raffi Ahmad. Oh iya, ngeri nih kalau kejadian nih pencucian uang. Kayak Saigil, apa ini maksudnya? Terima kasih pencerahannya. Oke, lanjutkan perjuangan, sama-sama kita berjamaah ya. Kenapa kita sampaikan ini? Karena kita juga mendengar banyak secara langsung kekhawatiran para orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Ya, kita pernah merasa di mana pesantren itu menjadi sebuah pendidikan yang diharapkan banyak orang. Kalau sekarang cukup menurun itu kualitasnya. Karena kenapa? Bukan kualitas, maksud saya kepercayaannya. Kenapa? Karena pesantren-pesantren yang berkualitas itu dirusak citranya oleh pesantren-pesantren yang tidak berkualitas. Yang pemimpin pesantrennya saja tidak jelas pemahaman agamanya. Nah, yang begitu gitu. Kemudian rusaklah gitu kan. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini nilainya bukan satu, banyak gitu. Ya kayak oknum gitu ya. Oknum pejabat, oknum polisi gitu. Oknum itu kan harusnya satu gitu. Ini oknumnya banyak, oknumnya berjamaah pula, kan kita bingung gitu. Gimana cara memperbaikinya? Maka harus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Bottom up. Kemudian juga semuanya harus bergerak, termasuk kita gitu. Nah, yang nggak benar ini jangan diteruskan gitu. Kaum muslimin, ambillah dari ajaran Rasulullah. Merasa hebat karena kekayaannya mungkin didapat dengan tidak halal. Astagfirullah. Apakah kita akan kembali ke zaman feodal? Tuh. Kalau mau belajar jauh dari akhlak ini. Itulah gambaran pemerintahan Konoha. Mereka mengaku Islam tapi sepertinya menjelekan Islam. Allahu Akbar. Didikan suaminya itu nggak benar itu. Ruku dan sujud hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Masya Allah nih. Pak Agus nih. Ini Pak Agus yang bagus tuh jangan. Adin juga sama nih. Kok namanya Agus yang nggak benar kok namanya Agus. Enggak begitu. Kita nggak boleh begitu gitu kan. Nama itu kan pemberian orang tua kita, bukan kehendak kita sendiri ya. Dan kalaupun ada beberapa nama Agus yang tersandung kasus ya itu bukan kehendak kita semua kan. Kacau nih, terbongkar semua borok. Aduh, kan bahaya kalau gini kemudian orang tuanya udah tarik dari pesantren itu. Baik.
Ya, luar biasa. Terima kasih yang sudah merespon. Tidak ada lain niatan kami menyampaikan ini adalah untuk pemerintah lebih waspada. Ya, Kementerian Agama, MUI turun langsung cek. Ya, jangan sampai ada cara-cara yang tidak beradab seperti ini.